Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman dan penyandang kesetaraan sosial di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia digelar menyusul dugaan aksi perusakan dan pemadaman listrik lampu lalu lintas Cawang oleh Pak Ogah. Seorang pengatur jalan liar atau Pak Ogah berupaya kabur saat terjaring razia PMKS di Jalan Kayu Putih Raya Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ia pun kabur menghindari kejaran petugas. Melihat rekannya ditangkap, Pak Ogah lainnya lari kocar-kacir saat mengetahui petugas Satpol PP berdatangan. Bahkan salah satu Pak Ogah ada yang nyaris berkelahi dengan pelajar saat kabur di tengah kepadatan lalu lintas. Dari hasil razia, 2 preman bertato dan 4 orang Pak Ogah digelandang ke kantor Kecamatan Pulau Gadung untuk didata. Sasaran razia kali ini adalah Pak Ogah karena sebelumnya ada dugaan aksi sabotase box lampu lalu lintas di kawasan Cawang. Razia juga berlanjut ke Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulau Mas, hingga Rawamangun dan kembali didapatkan preman bertato berkedok pengatur jalan liar. Padahal pekan lalu, petugas juga sudah merazia kawasan ini setelah viral aksi pemalakan di traffic light Pulau Mas, Kelapa Gading, Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Gempa magnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pagi tadi. Getaran gempa cukup kuat, membuat warga yang tengah melaksanakan sholat subuh panik keluar rumah. Gempa magnitudo 6,3 terjadi sekitar pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Getaran gempa terekam sejumlah kamera CCTV warga. Data BMKG, gempa berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Namun getaran terasa cukup kuat hingga kota Gorontalo. Meski skala gempa cukup besar, BPBD menyatakan belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Pemirsa, pengajian yang mendatangkan Habib Rizik di Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh setelah 2 kelompok massa terlibat bentrokan. Kericuhan terjadi saat pengajian di Desa Pegundan, Petarukan, Pemalang digelar Kamis dini hari. 2 kelompok massa yang berbeda pandangan terlibat cekcok hingga berujung saling lempar batu, botol, hingga senjata tajam. Sedikitnya 5 orang terluka, termasuk seorang anggota kepolisian. Hingga kini, aparat masih berjaga di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Pemda setempat bersama dengan pihak keamanan tengah berupaya meredam konflik sosial agar tak meluas. Sekelompok remaja menyerang warga Petukangan, Jakarta Selatan hingga terjadi tawuran. Para pelaku merekam di media sosial hingga video tersebar melalui media sosial Instagram. Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Para pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Akibat mengidap pikun, seorang pasien nekat kabur dengan meloncat dari ketinggian 10 meter di RSUD R. Syamsuddin SH Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya pasien menderita luka dan patah tulang. Seorang pasien berinisial A nekat loncat dari lantai 3 gedung perawatan Anyelir RSUD R. Syamsuddin SH Sukabumi, Jawa Barat. Korban yang loncat dari ketinggian 10 meter sempat membentur kanopi lantai 2 lalu terjatuh di atap selasar rumah sakit. Melihat korban terluka parah, petugas segera mengevakuasinya ke IGD untuk penanganan medis. Pihak rumah sakit menyatakan pasien tengah dirawat selama 3 hari di ruang perawatan Anyelir karena penyakit jantung dan Alzheimer atau pikun. Namun selama perawatan pasien tidak kooperatif dan terus menghindari perawat. Diduga aksinya karena hendak kabur dari ruang perawatan. Usai mendapatkan penanganan medis, pasien dirawat kembali ke ruang yang sama dan dijaga keluarga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan Anyus melaporkan.
Seorang karyawan lembaga pembiayaan di Surabaya, Jawa Timur diancam dan disekap ormas karena menolak menyerahkan kendaraan yang disita. Kelima anggota ormas ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Video amatir merekam detik-detik saat belasan anggota ormas di kota Surabaya emosi kepada seorang karyawan lembaga pembiayaan. Tak hanya diintimidasi, karyawan tersebut juga digelandang ramai-ramai dan disekap oleh beberapa anggota ormas. Cekcok berawal saat anggota ormas meminta karyawan lembaga pembiayaan untuk mengeluarkan truk yang disita karena menunggak cicilan kredit. Namun permintaan itu tak bisa dipenuhi hingga memicu kekesalan anggota ormas. Usai video ini viral, 5 orang anggota ormas ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku diancam pasal pengeroyokan dan pengancaman dengan kekerasan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kemacetan parah terjadi dampak 2 truk terguling di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, 2 sopir menderita luka dan 1 diantaranya menderita patah tulang. Truk fuso bermuatan susu dan dam truk pengangkut pasir terguling hingga menutupi jalan di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, 2 sopir terluka, 1 diantaranya patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat truk fuso melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan mengalami gagal fungsi rem di jalur Curam Gentong. Akibatnya truk menabrak dam truk dari arah berlawanan. Akibat benturan, bagian depan kedua truk ringsek dan posisi kendaraan melintang di tengah jalan. Akibat kecelakaan ini, kemacetan parah terjadi hingga polisi harus melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup dari kedua arah. Evakuasi bangkai kendaraan harus menggunakan truk derek agar jalur Gentong bisa kembali dilalui kendaraan. Polisi mengimbau pengendara untuk selalu memeriksa kendaraan sebelum melintasi jalur rawan seperti tanjakan Gentong. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Aksi 2 pelajar SMP di atas jembatan berujung tragis di Cianjur, Jawa Barat. 2 pelajar yang tengah bergula terjatuh dari atas jembatan dan menyebabkan 1 orang tewas. Duel 2 kelompok pelajar sengaja direkam rekannya di atas jembatan Parigi, Desa Sindang Sari, Leles, Cianjur, Jawa Barat. Naas aksi duel ini berujung maut setelah kedua anak berguling hingga terjatuh dari jembatan hingga ke dasar sungai. Mengetahui kejadian ini, kedua anak langsung diselamatkan warga dan dibawa ke puskesmas. Hingga kondisi kedua korban membaik dan diperbolehkan pulang. Namun pada tanggal 22 Juli lalu, kondisi korban malah memburuk hingga dirujuk ke RSUD Sindang Barang. Namun korban akhirnya meninggal dunia saat di perjalanan menuju rumah sakit. Hingga kini polisi masih mendalami motif duel para pelaku dengan memeriksa 13 orang anak yang hadir saat kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.